Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah dunia sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, salah satu perkara yang wajib diimani oleh setiap orang zaman adalah adanya hari kiamat. Hari kiamat dengan berbagai macam kegiatan atau kejadian yang akan terjadi. Diawali dengan adanya kiamat dengan hancurnya alam semesta. Kemudian disul dengan adanya hari kebangkitan, ketika Allah Ta'ala membangkitkan semua manusia yang sudah mati dan dikuburkan di padang mahsyar. Kemudian ada yaumul hisab, hari perhitungan. Semua amal yang kita kerjakan akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Kemudian hari pembalasan atau yaumul jaza, semua amal yang telah dihitung tadi kemudian diberi balasan yang secara garis ada dua, itu balasan yang baik berupa nikmat surga dan balasan yang adalah berupa siksa di neraka. Nah, orang-orang yang dia beriman kepada hari akhir atau kiamat hisab, maka ketika hidup di dunia akan mempersiapkan diri dengan berbagai amal-amal kebaikan supaya ketika di hari hisab itu dia atau kita mendapatkan suatu kenikmatan yang baik, balasan yang berupa nikmat bukan berupa siksaan. Maka orang-orang yang dia beriman kepada hari kiamat yang pertama akan menghormati tamu, menghormati tetangga, dan akan berkata yang benar atau diam. Kenapa? Karena menghormati tamu itu akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'ti. Barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan akhir, maka jangan sampai mengganggu tetangga
Mengganggu itu bagaimana? Ya semua usaha perbuatan yang dapat memberikan gangguan, mulai dari harta benda. Ya, kita semua harus menghormati harta benda tetangga kita. Contoh ya, yang sering saya katakan jadi masalah, umpamanya bab masalah pohon, ya pohonnya si A kemudian mangrove pada tempatnya si B, atau mungkin kalau pada zaman dulu ada yang namanya ayam. Kalau sekarang jarang orang memelihara ayam si A kemudian sobot di tempatnya si B kemudian nolak dan sebagainya. Ya, atau kadang maaf saja kadang yang namanya batas-batas rumah itu harus kita jelaskan. Jangan sampai kita merugikan tetangga-tetangga kita, karena kalau kita merugikan tetangga kita, nanti kita akan mendapatkan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa mangkana yu'minu bil akhir fa yu'min bil qaul. Ya, barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, kemudian caranya adalah dengan memberikan suguhan pasugatan hidangan untuk tamu. Yang secara umum Bapak Ibu kalau punya hidangan untuk tamu kalau bisa lebih baik dengan yang kita makan sehari-hari. Ya. Nah, kalau kita mau untuk menerima tamu, usaha akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala di akhirat. Kemudian hidupnya dalam satu kisah Nabi bersabda, ya, ada seorang sahibah itu berkata kepada suaminya, Pak, saya itu kalau ada tamu nggak senang. Lah kenapa? Nggak ada repot golek suguhan. Oh itu, dan tak sampaikan kepada Nabi. Ya. Terus bilang pada Nabi, istri saya itu nggak senang kalau ada tamu ke rumah. Nah, kenapa? Karena katanya nggak repot. Oh itu, udah. Nanti sama pada istri kamu, saya akan bertamu ke rumah. Kemudian disampaikan, Bu, nanti Nabi akan tindak ke sini. Ya, oh kalau Nabi nggak apa-apa. Ya, kemudian Nabi datang ke situ, kemudian dikasih makanan dan makan, kemudian bilang pada istrinya, wahai istri, nanti ketika saya pulang, ya, kamu berada di belakang saya dan lihatlah apa yang terjadi. Kalau ketika Nabi mau pulang, terus lihat di belakang Nabi, ya, kemudian terlihat diperlihatkan berbagai macam hewan-hewan yang berbisa, ya, keluar bersama Nabi, keluar dari rumahnya. Itu artinya kalau kita ada tahu sebetulnya akan mengurangi keburukan yang ada di rumah tangga kita. Yang memang namanya jarbasohi wawo bio. Lagi kalau kita punya tamu seharusnya itu berbahagia. Bahkan kalau di daerah namanya di kota Pakistan, di kota Pakistan ada suatu suku yang kalau ada tamu itu apapun yang dibutuhkan tamu dilayani, termasuk untuk minta yang tidak ada di rumah. Contohnya ya, kita punya tamu, terus tamu kita itu butuh remason atau butuh yang lainnya, ya, kemudian nggak punya, dibelikan Pak, ya, beli milik di warung tetangga itu, kemudian yang bayar yang punya rumah. Itu sampai seperti itu, ya. Makanya kalau kita belum seperti itu, monggo yakini bahwa melayani tamu itu ada pahala yang sangat banyak, ya. Kemudian yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman dengan Allah dan akhir, hendaklah dia berkata yang baik, ya. Kalau nggak bisa, ya sebaiknya dia berkata. Kenapa? Karena setiap ucapan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafazkan suatu lafaz ucapan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan akan dibalas di hadapan Allah Ta'ala.
pahala, dan sebaliknya ucapan yang akan juga dengan adanya dosa-dosa. Ya, nah terus ucapan yang itu apa saja? Allah berfirman, ya, la khaira fi kalimin najbahum illa man bisadaqatin. Ya, tidak ada banyak bercakap-cakap, nggak ada baiknya kecuali cakap-cakapnya dalam rangka adalah bisadaqatin, mengajak orang untuk mau sedekah. Yang kedua, au makrufin, atau ngajak berbuat makruf, ya, ngajak temannya untuk ngaji, untuk jamaah yang lainnya, atau islahin bainahu, banyak omong untuk mendamaikan saudara yang sedang berbentuk juga baik, ya, atau kita banyak gunakan untuk berzikir kepada Allah, ya. Sedangkan selain itu biar banyak mandorotnya, minimal adalah perbuatan yang makanya monggo semakin tinggi tingkat keyakinan kita akan semakin banyak mengendalikan lisan kita, dan semoga semuanya ditolong Allah untuk menggunakan dengan baik dan benar. Amin. Terus yang kedua, orang yang dia beriman dengan Allah dan dia tidak berani berbuat dolim. Dolim itu apa toh? Dolim itu adalah perbuatan yang tidak pada tempatnya sehingga akan menghasilkan kemakmuran. Lawan yang dolim adalah adil. Mereka disampaikan kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga akan jadi manfaat. Tumbas kupluk kali sepatu regone larang apa? Larang sepatu. Nek adile tetap sepatu dipakai di kaki meskipun lebih mahal. Kupluknya di mana? Di kepala, meskipun lebih murah, namanya adil. Kupluk murah kan gede, lo dibalik bukan? Kupluk kayak ngon sikil. Kemudian sepatunya di namanya orang yang dolim, ya. Lah dolim itu akan menimbulkan kemakmuran atau perkara yang merusak. Sedangkan adil itu akan menimbulkan perkara yang manfaat. Maka kita dilarang untuk berbuat dolim. Nabi bertanya kepada sahabat, atakruna mal mublisu. Wahai sahabat, apakah kamu tahu tentang orang yang bangkrut, orang yang pahit? Terus sahabat berkata atau menjawab, al-mubtomina, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah man la dirhamalahu wala matakul, orang yang gak punya duit dan gak punya kehidupan, yaitu sahabat-sahabat. Maka Nabi kemudian menjelaskan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin, orang yang besok datang dari kiamat di hadapan Allah dengan membawa pahala sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunahnya dan macam-macamnya, wasiyamin dan pahala puasanya, puasa Ramadan berikutnya, wa zakatin dan puasa dengan yang zakatnya. Pahalanya di bawah sangat banyak sekali, tetapi wayati qasatamahadah, dan kemudian pahala yang banyak itu dikurangi. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia pernah mencela kepada temannya, tetangganya, bapak ibu, bahkan istri dan anaknya, mencela, mencaci, memaki, itu dipotong. Dulu pernah mencela kepada si A, si B, si dan dipotong. Kemudian tidak cuma itu, dan dulu pernah menuduh, dengan tuduhan yang tidak pada tempatnya, nuduh temannya mencuri uangnya atau yang lainnya, wa akala malahada, kemudian dia juga memakan harta orang lain,
ya, entah itu yang namanya uang, maaf saja Bapak Ibu. Kalau kita punya utang atau pinjaman, itu segera untuk dilunasi kalau punya uang, ya. Terus punya niatan untuk melunasi, jangan tidak punya niat untuk melunasi, ya. Terus nanti kalau hutang itu sampai dia tidak terlunasi, maka pahalanya orang yang berhutang itu diberikan pada orang yang punya piutang, ya. Atau bahasanya kemudian ada yang muntet, ya, atau ada yang masalah nyolong dan lain sebagainya. Wasafakan damahada, ya, dan ada orang yang sampai menumpahkan darah saudaranya, menggoro-goro batas rumah, goro-goro memangnya ada sedikit saja, kemudian mereka ada yang saling membunuh, ya. Dulu ada maaf saja karnet out, ya, rebutan penumpang sampai bunuh-bunuhan itu juga ada, ya. Wadorobahada, dan juga memukul bermakna melukai, mungkin itu jiwit, ngetak, ngeplak, ngebut dan sebagainya yang tidak dibalas di dunia. Fayutohada min hasanatihi, maka semua orang-orang yang pernah dirugikan itu dibalas dengan kebaikan atau pahalanya. Pahalanya digunakan untuk melunasi keperbuatan yang telah dilakukan. Wa hadza min hasanatihi, dan untuk kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka ketika pahala sudah habis, ya, tapi kok masih ada yang mengklaim dengan dipuk sandal kurang lembu, ya, kalau dibayar secara padahal masih habis, maka kemudian dosanya orang yang dirugikan itu diberikan kepada orang yang merugikan, sehingga dia ketika menjadi minus, ya, yang awalnya plus terus dipotong-potong terus sampai habis, malah ditambah dengan dosa-dosa. Lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Oleh Allah itu, dalam kehidupan dunia ini kita jangan sampai merugikan orang lain. Seandainya kan hendaklah kita minta halanya atau minta izin atau minta untuk dia menghapuskan kebutuhan, ya. Kalau orang Jawa mengatakan luwih becik ngalah, ngalahnya kita itu ada dua pilihan. Yang pertama kita menuntut, ya. Yang kedua kita memaafkan, ya. Nah, kalau kita tidak mau ngalah, boleh menangis diri, ya, sampai kepada orang lain, maka bisa akan dituntut di hadapan Allah Ta'ala, ya, dan akan merugikan kita yang seharusnya masuk, tapi kemudian harus masuk ke dalam neraka dulu gara-gara banyak perbuatan dolim yang dilakukan. Kemudian dikatakan khairun nasi anfa'u linnas, sebaik-baik manusia itu adalah malah yang banyak manfaat pada orang lain. Nah, makanya kita gunakan untuk bisa memberikan manfaat pada orang lain. Contohnya seperti pegawai hotel, kalau datang katakan apa ada yang bisa kami bantu. Kita tahu kan benar ya. Kemudian kan juga datang tetangga kita, dok, assalamualaikum, salam, ada apa? Ada yang bisa kamu bantu? Oh ada, banyak sekali. Kemudian malah menyampaikan daftar bantuannya, ya. Harus kita sampaikan supaya kita banyak manfaat. Yang kedua, sebaliknya, orang yang paling jelek itu adalah orang yang orang lain menghindar daripadanya karena takut pada kemungkaran yang akan ditimbulkan. Terus karena ini ditinggal rumah wae. Aku kok kayaknya ralam ini sing maju, tangannya sing maju. Kemudian orang itu dihindari karena kata keburukannya. Makanya kita berusaha menjadi orang yang
bermanfaat, jangan sampai memberikan kemadaratan. Terus kemudian perbuatan dolim juga bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Contohnya orang yang dia merasa mengaku beragama Islam, tapi maaf saja dia berbuat maksiat, entah itu berjudi atau yang lainnya. Nah, itu adalah suatu perbuatan yang dolim. Maka nasihatkan al-dulmu dulmatul yaumal qiyamah. Setiap perbuatan dolim yang dilakukan itu akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Jadi setiap kita pasti berbuat dolim, entah besar entah kecil. Nah, kalau kita mungkin dolimnya cuma dolim yang tadi namanya lama. Nabi katakan ma minkum illa lama. Tidaklah setiap kamu kecuali pasti berbuat lama. Lama adalah dosa yang kadang tidak bisa dihindari. Contohnya apa? Contohnya umpamanya, kita itu kan kadang kalau pas bersin disuruh untuk mengucapkan apa? Pas bersin, alhamdulillah. Pas anok, kadang-kadang sok-sok diulangi, wahai ngomongnya tahu mana. Atau nanti pas anok tidak ditutup, kan namanya juga tidak baik. Itu contoh saja. Atau nanti yang lainnya, pas kita naik motor, pas hujan-hujan ada genangan air, kemudian kita agak banter, kemudian nyemproti wong setan pinggir, nah itu kan juga merugikan. Atau kita naik mobil, kemudian asapnya kena orang, namanya juga perbuatan yang dolim. Adalah dolim yang kecil. Itu nanti bisa dihapus dengan amal-amal kita, dengan sholat kita dan sebagainya. Termasuk yang saya sampaikan, setiap orang itu pasti melakukan yang namanya zina. Tapi bukan zina faci, tapi zina ada 4 tingkatan. Yang pertama zina hati, yang kedua adalah zina mata, yang ketiga adalah zina anggota yang lainnya, tangan dan sebagainya. Yang paling besar adalah zina faci, Yang satu kadang-kadang sulit untuk dilepaskan, Karena yang tiga insya Allah bisa kita lepaskan. Makanya kemudian perlunya penghapuskan dengan cara kita banyak ibadah. Nabi katakan wa'ad bi'il saya harakampuha, dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik supaya bisa untuk menutupnya. Maka kemudian kalau kita semakin banyak berbuat baik, insya Allah besok ketika kita akan lebih banyak pahalanya. Dan sebaliknya, kalau kita tidak banyak berbuat, nanti kalau kita akan menjadi orang yang banyak keburukannya. Kemudian yang ketiga, orang yang yakin dengan kiamat pasti akan membaguskan sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali diadakan dan menjadi perenung nasib kita. Nabi bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Permulaan apa yang ditolakkan adalah sholatnya, namanya sholat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Fa'in sholakan sekolahkan lahu sa'iru amalihi. Maka ketika sholatnya itu sholat yang baik, berjamaah di awal waktu, kemudian dengan tumakninah, dengan khusyuk, menjadi sholat yang baik, maka sholakan lahu sa'iru amalihi, maka semua amal akan dianggap sebagai amal yang baik, sehingga nanti ketika ditimbang banyak kebaikannya. Makanya walain fasada, dan sebaliknya jika sholat yang fasad, sholat setahun mengpeng pindo itu Idul Adha tambah Jumatan, yang subuh nggak pernah subuh dan sebagainya, Atau kalau kita lihat sholatnya kadang-kadang maaf saja seperti orang atau seperti jago yang mematok makanan, tuk 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 tuk, kemudian saking cepatnya
tidak ingat kepada kecuali yang sedikit, atau sholatnya pamer, yuraunan nasa, sholatnya dipamer-pamerkan sehingga tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika sholatnya jelek itu kemudian semua amal dianggap sebagai amal yang jelek. Makanya monggo saya sampaikan pentingnya kita untuk membaguskan sholat kita. Mulai dari awal waktu, monggo mau saja yang masih sering sholatnya di akhir waktu, monggo diusahakan di awal waktu. Sholu fi awali waktiha. Sholatlah kamu di awal waktunya, jangan dihenti-henti. Usahakan kalau bisa sholatnya berjamaah bersama imam rawatib dimanapun saja kita berada, kemudian dilakukan dengan ikhlas, dengan tumak ninah boten sah keseso, nikmatilah sholat kita, kemudian setelah sholat monggo ditambah dengan sholat-sholat yang lainnya yang digunakan untuk yaitu menambeli kalau saya itu ada yang kurang, sebagaimana di jalan di hadis yang lebih panjang. Inna awwala ma yuhasabu ya abdu yaumil qiyamah min adalah sholat tubuh. Sesungguhnya permulaan apa yang siap di hadapan Allah dari sholat adalah sholatnya. Baik sholat kalau apakah wa anjana, maka jika sholatnya bagus, ya sungguh selamat dan bahagia, selamat dari neraka dan bakal masuk ke dalam neraka, dalam surga. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, dan sebaliknya jika sholatnya sholat yang buruk, khaba wa khasir, celaka dan rugi. Kenapa? Karena masuk neraka dan bisa tidak masuk ke dalam surga. Terus fa inna qasam min fardhihi sayun, jika sholat fardunya ada kekurangannya kepada Allah Ta'ala, berdoa bayangkan untuk hari arti minta toi, lihatlah bagi Allah apakah dia punya sholat sunnah. Kalau punya sholat baik biha, kemudian disempurnakan dengannya. Bapak-ibu, kalau kita cermati pada sholat kita masing-masing, kira-kira sholat kita itu kira-kira nek di biji kira bijine pinten kira-kira. Kalau tanya 0 sampai 1 kira bijine pinten lang biji dewi-dewi termasuk pulau. Mungkin boleh 40% alhamdulillah. Lah kemudian kalau waktu kemudian bagaimana? Kudu remedi pakai apa? Pakai sholat sunnah. Maksudnya orang sing gelem rumangsa salate boten sempurna niku terus memperbanyak sholat sunnah untuk nambah sholat kita yang masih banyak bolongnya tadi, Nah kemudian kalau sudah penuh, terus kemudian biangnya tidak dihitung. Kalau masih kurang, wajibnya 40, sunahnya cuma 10, berarti cuma 50, kemudian masih kurang 50, maka kemudian mau saja masuk neraka dulu, sampai hilang dosa tadi baru masuk ke dalam surga. Makanya kalau bisa jangan sampai termasuk golongan yang negatif, Masalah pada golongan yang positif dengan cara sekali lagi sholatnya diperbanyak, diikhlaskan, Terus kita berusaha mencari tambahan amal dengan cara mensunahkan, mengajar untuk berbuat baik. Man sanna fil sunatan hasanatan, barang siapa yang dia mensunahkan dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal tadi ditambah dengan banyak orang-orang yang mengikutinya. Sehingga kita kalau banyak mengajak kebaikan, bisa akan mendapatkan banyak tambahan. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya termasuk
termasuk hamba-hamba Allah yang semakin yakin dengan kiamat, yang kita tunjukkan dengan semakin banyak berbuat kebaikan dan semakin banyak meninggalkan keburukan, sehingga ketika dihisab bisa menjadi orang yang amal kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, sehingga kita bisa masuk dengan cepat dengan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal alim. Kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.